Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bertemu kembali dengan saya Safriyadi dalam ulasan berazam. Kapolda Riau Irjen Polisi Muhammad Iqbal memprakarsai pelaksanaan Pilkada Damai. Ke-43 pasangan calon kepala daerah di Provinsi Riau, mulai dari calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota diundang untuk mendeklarasikan Pilkada Damai. Sementara itu, Lembaga Adat Melayu Riau juga melaksanakan tepung tawar untuk 3 pasang calon gubernur Riau. Dalam deklarasi Pilkada Damai ada 5 poin yang sudah disepakati bersama-sama oleh seluruh pasang calon kepala daerah. Dan kelima poin itu adalah: pertama, melaksanakan pilkada yang damai dan kondusif untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Kedua, mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menyelesaikan permasalahan pilkada sesuai dengan koridor hukum. Ketiga, menolak upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat dan menghindari kegiatan provokatif serta isu sara. Keempat, mewujudkan pilkada yang aman dan berkeselamatan dengan mentaati peraturan lalu lintas. Kelima, mendukung penuh pasangan calon terpilih pada Pilkada 2024. Nah, ini 5 poin isi dari Pilkada Damai yang dilaksanakan oleh Polda Riau pada hari Selasa tanggal 24 September. Mari kita baca satu berita yang terkait dengan ini, dimuat oleh Halo Riau dengan judul Deklarasi Pilkada Damai. 43 paslon kepala daerah di Riau kompak bubuhkan tanda tangan. Kompak bubuhkan tanda tangan artinya semua pasang calon kepala daerah menandatangani poin-poin yang tadi saya sampaikan kepada sahabat berazam. Pekanbaru, seluruh pasangan calon atau paslon yang akan berlaga di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di Riau mendeklarasikan Pilkada Damai di Kota Pekanbaru Selasa 24 September 2024. Total ada 43 paslon yang akan bersaing di Pilkada serentak 2024. 43 paslon ya. 43 paslon ini 12 kabupaten dan kota ditambah dengan paslon Pilkada Gubernur. Jumlah tersebut dengan rincian 32 paslon bupati, wakil bupati, 8 pasangan wali kota, wakil wali kota, dan 3 paslon gubernur, wakil gubernur Riau. Dalam kesempatan itu, paslon kepala daerah diminta membubuhkan tanda tangan sebagai bukti mendukung program Pilkada Damai di papan yang sudah disediakan. Kapolda Riau Irjen M. Iqbal menegaskan deklarasi ini diperuntukkan sebagai komitmen semua paslon kepala daerah dalam rangka mensukseskan Pilkada 2024 yang damai dan kondusif. Saya mohon deklarasi ini bukan hanya sekedar perkataan semata. Tolong pernyataan ini dipegang teguh. Kami akan mengawal terus pilkada ini hingga usai, sebut Kapolda. Selain itu, Polda juga sudah menyiagakan sebanyak 6.756 personal guna mengamankan pilkada serentak ini. Perlu saya tekankan, strategi kepolisian mengedepankan proaktif
dan melakukan preemptive strike atau serangan pencegahan agar pilkada berjalan damai dan kondusif, tambahnya. Di tempat yang sama, Ketua KPU Riau, Rusidi Rusdan, menyebutkan 25 September hingga 23 November mendatang, semua paslon kepala daerah akan menjalani tahapan kampanye. Pada masa itu, kontestan calon gubernur, wakil gubernur akan berusaha merebut hati dari total daftar pemilih tetap. Total DPT Riau pada pilkada tahun ini sebanyak 4.827.022 jiwa yang terdiri dari 2.445.001 pemilih laki-laki dan 2.382.021 pemilih perempuan. Pemilih tersebut tersebar di 11.489 TPS. Kami juga akan merekrut sebanyak 80.360 anggota KPPS. Jelasnya dikutip dari Antara Riau. KPU Riau juga telah mengagendakan 2 kali debat kandidat calon gubernur, wakil gubernur pada pilkada serentak ini. Rencananya diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober dan 17 November mendatang. Ini isi dari berita terkait dengan pendeklarasian pilkada damai yang dimotori oleh Kapolda Riau, Irjen Polisi Muhammad Iqbal. Ada 2 hal penting yang patut untuk kita garis bawahi dalam berita ini. Pertama, pernyataan Kapolda yang menegaskan bahwa deklarasi ini jangan semata perkataan saja, akan tetapi benar-benar diwujudkan dalam kenyataan. Tentu saja perkataan ini penting untuk diingat oleh seluruh paslon karena di atas kertas mereka siap dalam berpilkada damai, tetapi di lapangan paslon bersama tim suksesnya tidak siap dalam pilkada damai. Banyak isu-isu yang ditabur, yang diposting di media-media sosial untuk membentuk opini, menjelek-jelekkan paslon, menjatuhkan paslon, seakan-akan lampu sendiri diterangi, lampu orang lain dimatikan. Ini tentu saja dapat memancing suasana yang tadinya tenang menjadi ribut. Yang pertama. Yang kedua, sering juga kita menyaksikan dalam setiap pemilihan kepala daerah itu, awalnya mereka siap menerima kekalahan, tapi setelah kalah itu tidak siap menerima kekalahan. Ada saja ulah tingkah yang dapat kita saksikan, entah keributan di lapangan, entah perbuatan-perbuatan yang bersifat anarkis yang intinya tidak siap kalah. Nah, kalau kalah ada saluran yang dapat diajukan oleh paslon yang merasa dirinya dirugikan atau dicurangi dalam pencoblosan dan penghitungan suara dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kita dukung, kita mengapresiasi himbauan dari Pak Kapolda yang meminta seluruh paslon agar taat hukum, berpilkada dengan damai, siap kalah dan siap pula untuk menang. Yang kalah mendukung yang menang juga tidak terlalu jumawa dengan kemenangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, KPU sudah mengumumkan bahwa jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT Provinsi Riau adalah 4.827.022 jiwa. Mereka akan melakukan pencoblosan di 11.489 TPS atau tempat pemungutan suara. Tentu ini terdapat di seluruh Provinsi Riau. Silakan
Masih dalam upaya mendukung pelaksanaan pilkada damai, masing-masing pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur menempatkan saksi-saksi mereka di setiap TPS, apakah 1 orang atau 2 orang, sehingga pasangan calon kepala daerah dapat memiliki bukti-bukti apakah C1 untuk rekapitulasi perolehan suara di pilkada Gubernur Riau ini. Nah, ini penting untuk mengantisipasi jangan sampai selisih perhitungan suara hanya diklaim sepihak tanpa memiliki bukti yang cukup bagi pasangan calon, terutama bukti menyangkut C1. Berita yang kedua, usai mengikuti pelaksanaan deklarasi pilkada damai, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur mengikuti tepung tawar yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu Riau di Jalan Diponegoro. Dalam tepung tawar ini, LAM mengundang 3 pasang calon gubernur sesuai dengan nomor urut. Yang pertama adalah pasangan Abdul Wahid bersama dengan SF Haryanto. Yang kedua Haji Muhammad Nasir bersama dengan Haji Muhammad Wardan. Dan yang ketiga pasangan Samsuar dan Mawardi Muhammad Saleh. Tepung tawar ini juga dihadiri oleh penjabat Gubernur Riau Rahman Hadi bersama dengan jajaran Forkopimda. Nah, kita baca satu berita yang ditayang oleh Detik Sumut dengan judul Tepung tawar 3 paslon Pilgub Riau. Ini harapan PJ Gubernur Rahman Hadi. PJ atau penjabat Gubernur Riau Rahman Hadi menghadiri majelis tepung tawar yang digelar Lembaga Adat Melayu Riau atau LAM Riau kepada 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau. Rahman Hadi berharap pilkada tahun ini berjalan baik. Ketiga paslon dilakukan tepung tawar sesuai nomor urut yang telah ditetapkan KPU Provinsi Riau. Ketiga paslon adalah Abdul Wahid, SF Haryanto, M. Nasir Wardan, dan Samsuar Mawardi. Rahman Hadi mengatakan pemerintah Provinsi Riau menyambut baik tepung tawar dari Lembaga Adat Melayu Riau, khususnya dalam menyediakan ruang berhimpun dalam suasana adat resam Melayu untuk kemaslahatan bersama. Kita sama-sama berada dan berpijak di tanah Melayu Riau yang kita cintai ini. Tentunya menjadi suatu keharusan bagi kita untuk menjulang kebudayaan jati daerah ini yang bersendikan Islam, kata PJ Gubernur Riau Senin 23 September 2024. Rahman Hadi menyebut peristiwa upacara adat tepung tawar adalah satu tradisi berkaitan erat dengan siklus kehidupan yang dilalui seseorang atau sekelompok orang. Tepung tawar bermakna memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya dan jauh dari yang buruk. Kemudian didekatkan kepadanya segala yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesinambungan, supaya yang diusahakan berhasil terangnya. Demikian yang dipahami oleh pendahulu dan kita pada saat ini, sehingga akan dapat menapaki atau memasuki babak baru dalam tugas dan cita-cita selanjutnya dengan hati yang lapang, rasa puas dan semangat yang tinggi. Imbuh Rahman Hadi. Selain itu, Rahman Hadi berharap ke depan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024 berjalan dengan baik. Semoga pilkada 2024 di Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik. Tutupnya.
Saat menghadiri majelis tepung tawar, PJ Gubernur Riau didampingi asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, turut hadir Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Seri Marjohan Yusuf, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, tokoh adat, tokoh agama, dan tamu undangan lainnya. Tepung tawar ini memang tradisi yang ada di masyarakat Melayu. Seperti disampaikan oleh PJ Gubernur Riau, Pak Rahman Hadi, ini adalah bentuk dari rasa syukur masyarakat Melayu Riau yang 3 pasang calon gubernurnya mengikuti kontestasi Pilkada Gubernur Riau. Biasanya tepung tawar ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian ditutup dengan doa, dan doa itu dipimpin oleh seorang ulama. Diharapkan dengan dilakukannya tepung tawar oleh Lembaga Adat Melayu Riau, maka pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik, aman, dan damai. Usai pelaksanaan tepung tawar, seperti diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum, ketiga pasang calon gubernur Riau akan mengikuti masa kampanye. Kita bertemu kembali dalam edisi mendatang. Jangan lupa, dalam suasana pilkada damai ini, kami pesankan subscribe YouTube Berazam, like and share, nyalakan lonceng notifikasi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.